Yang ketiga tentang determinan matriks ordo 3 kali 3. Caranya sama, kita tentukan dulu minor dan kofaktor dari matriks 3 kali 3. Misalkan di sini diberikan sebuah matriks M, yaitu 8, 7, 4, 0, negatif 1, 6, negatif 1, 2, 1. Untuk menentukan minor dan kofaktor dari masing-masing elemen matriks M, caranya serupa dengan menentukan minor dan kofaktor dari matriks ordo 2 kali 2. Selanjutnya, bisa kalian kerjakan terlebih dahulu tugas kelompok pada modul kalian masing-masing ya, untuk menentukan minor dan kofaktornya. Kemudian bisa kalian bandingkan hasilnya dengan penjelasan berikut. Dari matriks M ini, diketahui untuk elemennya M11 itu adalah 8, M12-nya 7, M13-nya 4, M21 0. Untuk elemen yang lain nanti bisa kalian tentukan sendiri ya. Sekarang kita coba tentukan untuk minor dan kofaktornya. Yang pertama kita tentukan minor M11. Caranya sama dengan cara menentukan minor untuk matriks 2 kali 2 ya. M11 berarti kita hilangkan baris pertama, kolom pertama. Dari matriks M-nya, baris pertama, kolom pertama kita tutup. Jadi tinggal determinan dari negatif 1, 6, 2, 1. Ini adalah M11-nya. Pada video sebelumnya sudah dibahas tentang cara menentukan determinan untuk matriks ordo 2 kali 2 ya. Caranya, ini negatif 1 kita kalikan dengan 1, dikurangi dengan 6 dikali 2. Jadi untuk M11 nilainya sama dengan negatif 13. Kita lanjutkan untuk yang M12. Baris pertama, kolom kedua kita tutup. M12 sama dengan determinan dari 0, 6, negatif 1, 1. Seperti ini. Nilai determinannya adalah 0 dikali 1 dikurangi 6 dikali negatif 1 sama dengan 6. Kemudian untuk yang M13, baris pertama, kolom ketiga ini kita tutup. Sama dengan determinan dari 0, negatif 1, negatif 1, 2. Nih ya. Sama dengan 0 dikali 2 dikurangi negatif 1 dikali negatif 1. Sama dengan negatif 1. Kemudian untuk yang minor 21 nanti silahkan kalian coba sendiri. Baris kedua, kolom pertama ditutup, kemudian hitung determinannya ya. Dan untuk minor yang lain silahkan kalian coba sendiri. Kemudian nanti setelah semuanya dihitung untuk minornya, kita tentukan minor matriks M. Jadi semua minor ini tadi kita tuliskan dalam bentuk matriks seperti ini. Kita peroleh minor matriks M-nya adalah negatif 13, 6, negatif 1. Ini dari M11 ini tadi, M1-nya 6, M13-nya negatif 1. Kemudian untuk yang M21, nanti hasilnya adalah negatif 1. M22-nya 12, M23-nya 23, M31-nya 46, M32-nya 48, dan M33-nya adalah negatif 8. Setelah menentukan minor matriksnya, sekarang kita coba tentukan kofaktor. Caranya sama dengan menentukan kofaktor untuk matriks ordo 2 kali 2 ya. Dengan rumus kita tentukan untuk C11-nya sama dengan negatif 1 pangkat 1 ditambah 1. Pangkatnya ini dari ini ya, C11 baris ke 1 kolom ke 1. Dikali dengan M11. M11-nya tadi adalah negatif 13. Oke, dari sini negatif 1 pangkat 2 itu 1 dikali negatif 13. Jadi untuk C11 sama dengan negatif 13. Kemudian untuk C12-nya sama dengan negatif 1 pangkat, nih kita jumlahkan, 1 ditambah 2 dikali M12. M12-nya tadi 6. Hasilnya sama dengan negatif 6. Dan untuk C13 sama dengan negatif 1 pangkat 1 ditambah 3. Dikali dengan M13-nya tadi negatif 1. Jadi untuk C13 nilainya sama dengan negatif 1. Dan untuk kofaktor yang lain silahkan kalian coba lanjutkan sendiri ya. Kemudian nanti hasilnya kita tuliskan dalam kofaktor matriks M.
C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, dan C33. Kofaktor matriks M-nya nanti adalah C11-nya tadi negatif 13, C12-nya negatif 6, C13-nya negatif 1, dan untuk C21 nanti hasilnya sama dengan 1, C22-nya 12, C23-nya negatif 23, C31-nya 46, C32-nya negatif 48, dan C33-nya adalah negatif 8. Setelah matriks kofaktornya ketemu, untuk adjoint dari matriks M itu adalah transpose dari matriks kofaktornya. Jadi matriks kofaktor ini tadi kita cari transposnya. Perlu diingat untuk transpose itu caranya baris kita jadikan kolom, atau kolomnya jadikan baris gitu ya. Adjoint dari matriks M-nya itu adalah negatif 13, 1, 46. Ini dari kolom pertama menjadi baris pertama ya. Kemudian ini menjadi negatif 6, 12, negatif 48, dan negatif 1, negatif 23, negatif 8. Ini cara pertama untuk menentukan adjoint matriks M-nya. Atau secara ringkasnya, untuk menentukan adjoint matriks M itu bisa langsung kita tuliskan. Ini adalah transpose dari matriks kofaktor. Jadi ini adalah matriks kofaktornya. Kalau kita perhatikan di sini ada tanda positif, negatif ya. Ini adalah tanda-tanda dari penghitungan rumus kofaktor tadi. Misalkan sebagai contoh di sini ada C11. C11 itu rumusnya sama dengan negatif 1 pangkat 1 ditambah 1 dikali M11 ya ini ya. Nah, untuk negatif 1 pangkat 1 ditambah 1 itu hasilnya sama dengan 1. Satunya di sini tandanya positif. Jadi hanya tanda positif ini yang kita tuliskan di sini. Oke gitu ya. Untuk yang lain misalkan di sini ada C12. C12 itu sama dengan negatif 1 pangkat 1 ditambah 2. Atau negatif 1 pangkat 3, hasilnya adalah negatif 1. Tanda negatifnya yang kita tuliskan di sini. Gitu ya. Lebih mudahnya, untuk penjumlahan pangkat yang hasilnya genap, maka tandanya di sini positif. Dan jika penjumlahan pangkatnya di sini ganjil, maka tandanya negatif. Atau lebih sederhananya, bisa juga kalian langsung menuliskan tandanya ini secara bergantian, mulai dari positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Seperti ini juga boleh. Kemudian untuk yang determinan ini merupakan minornya. Ada M11, M12, M13, dan seterusnya. Oke, kita hitung untuk adjoint matriks M-nya sama dengan, kita mulai dari yang C11 ya. Hitung dulu determinannya, negatif 1 dikali 1, dikurangi 6 kali 2 sama dengan negatif 13 ya. Hasilnya determinan ini masih harus dikalikan dengan tanda di depannya. Jadi negatif 13 dikalikan tanda positif sama dengan negatif 13. Untuk yang lain misalkan kita ambil dari ini, C32. Determinannya adalah 8 dikali 6 dikurangi 4 dikali 0 sama dengan 48 ya. 48-nya masih harus dikalikan dengan tanda negatif. Jadi C32-nya adalah negatif 48. Untuk yang lain bisa kalian coba hitung sendiri. Selanjutnya, untuk adjoint matriks M-nya, dari sini kita cari transpose-nya. Sama dengan negatif 13, 1, 46, transpose dari ini ya. Negatif 6, 12, negatif 48, negatif 1, negatif 23, negatif 8. Bisa kalian pilih untuk menentukan adjoint matriks M bisa dengan cara yang pertama tadi atau cara yang kedua ini. Oke. Nah, untuk definisi seperti pada matriks ordo 2x2, determinan matriks ordo 3x3 didefinisikan sebagai berikut. Misalkan diketahui matriks A itu sama dengan A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, maka determinan matriks A-nya itu sama dengan A11 dikali C11 ditambah A12 dikali C12
ditambah A13 C13 dengan menggunakan ekspansi baris pertama. Kemudian untuk menentukan determinan matriks M ini tadi, bisa kita cari dengan menggunakan metode ekspansi kofaktor. Misalkan dari baris pertama ya, ekspansi kofaktor baris pertama, rumusnya tadi, bisa kita tuliskan di sini A11-nya adalah 8, C11-nya tadi negatif 13, ditambah A12-nya 7, C12-nya negatif 6, ditambah A13-nya 4, dikali C13-nya negatif 1. Hasilnya negatif 150. Satu lagi kita coba untuk yang ekspansi kofaktor kolom pertama. Untuk kolom pertama itu A11, A21, A31 ya. Oke. Ekspansi kofaktor kolom pertamanya adalah A11 dikali C11, ditambah A21 dikali C21, ditambah A31 dikali C31. Kalau kita substitusikan hasilnya di sini pasti sama dengan negatif 150. Hasilnya akan sama. Oke, tadi kalian sudah mencoba menentukan determinan dari matriks M ya, yang merupakan matriks ordo 3x3. Sekarang sebagai tantangan, selidiki secara umum untuk matriks A sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kalian coba tentukan determinan A-nya. Setelah ketemu hasilnya, nanti bisa kalian bandingkan hasil kalian dengan hasil berikut yang menggunakan kaidah Sarus. Untuk menentukan determinan A itu bisa kita cari dengan menggunakan metode Sarus atau kaidah Sarus. Caranya seperti ini. Ini tadi matriks A-nya ya, determinan dari matriks A. Kita tuliskan seperti ini. Kemudian kita tambahkan 2 kolom di depan. Di sebelah kanannya. Yaitu A, B, D, E, G, H. Tuliskan di sini. Untuk cara menghitungnya, kita kalikan secara diagonal, yaitu A dikali E dikali I, ditambah B dikali F dikali G, ditambah C dikali D dikali H. Kita tuliskan di sini. Nih ya. Kemudian dikurangi dengan diagonal yang ke kiri, sebaliknya. Dikurangi dengan C, E, G, dikurangi A, F, H, dikurangi B, D, I. Atau kita tuliskan seperti ini juga boleh, dikurangi dalam kurung. Ini ya, CEG ditambah AF ditambah BDI. Ini di dalam kurung. Ya, ini adalah rumus dari determinan matriks 3x3 dengan menggunakan kaidah Sarus. Oke, sekarang kita coba praktekkan untuk menentukan determinan dari matriks M yang tadi ya. Dengan menggunakan kaidah Sarus, determinan dari matriks M itu adalah, kita tuliskan matriks M-nya 8, 7, 4, 0, negatif 1, 6, negatif 1, 2, 1. Kemudian ditambahkan 2 kolom di depan ini. 8, 7, 0, negatif 1, negatif 1, 2. Menghitungnya secara diagonal ya, diagonal ke kanan dulu. 8 dikali negatif 1 dikali 1, ditambah 7 dikali 6 dikali negatif 1, ditambah 4 dikali 0 dikali 2. Kemudian dikurangi dengan dalam kurung yang diagonal ke kiri, 4 dikali negatif 1 dikali negatif 1, ditambah 8 dikali 6 dikali 2, ditambah 7 dikali 0 dikali 1. Kita tuliskan seperti ini. Jadi yang diagonal ke kanan, dikurangi dalam kurung yang diagonal ke kiri. Kalau kita hitung, hasilnya akan sama, yaitu negatif 150. Berikut rangkuman dari materi yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama, determinan dari matriks ordo 2x2. Untuk matriks A, B, C, D, determinan dari matriks A adalah AD dikurangi BC. A kali D dikurangi B dikali C. Kemudian untuk adjoint dari matriks A adalah D negatif B negatif C A. Jadi yang diagonal utamanya AD ini tinggal kita tukarkan. Kemudian untuk yang BC tinggal dikali dengan negatif 1 ya. Kemudian untuk yang determinan matriks ordo 3x3, matriks A sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Determinan dari matriks A bisa kita cari dengan metode Sarus. Hasilnya adalah
AEI ditambah BFG ditambah CDH dikurangi dalam kurung CEG ditambah AFH ditambah BDI. Di sini ada catatan, matriks A disebut matriks singular bila determinan dari matriks A sama dengan 0. Sebaliknya, matriks A disebut matriks non-singular bila determinan dari matriks A-nya tidak sama dengan 0.